selamat datang di podcast Historia, History of Indonesia. Bareng aku, Safina Syakirani, dan partner ngobrol aku malam ini, Oceanivano. Halo semua. Halo, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang berat tapi cukup menarik, yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Wah, topik yang satu ini emang serius banget ya. Tapi tenang aja, kita bahasnya santai aja. Kita coba lihat dari sisi manusia dan pelajaran yang bisa kita ambil juga. Benar, karena walaupun peristiwa ini udah lebih dari 70 tahun yang lalu, tapi pelajarannya itu masih relevan banget sampai sekarang. Mungkin kita bisa mulai dari latar belakang dulu kali ya. Kenapa sih bisa sampai ada pemberontakan di Madiun? Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945, keadaan negara tuh masih kacau banget. Belanda belum sepenuhnya menyerah, dan di dalam negeri pun juga masih muncul gesekan politik. Nah, pada tahun 1947, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian Renville sama Belanda. Dan itu bikin banyak orang kecewa karena Indonesia justru makin kecil. Jadi wilayahnya Indonesia tuh jadi Jawa Tengah, Yogyakarta, sama Sumatera. Ingat. Karena banyak perjuangan juga kan di daerah yang emang ngerasa perjuangan mereka tuh kayak disia-siain begitu aja. Hanya karena Betul. gara-gara si perjanjian Renville itu kan. Sampai-sampai Mm-mm. kabinetnya Amir Syarifuddin ini jatuh karena dianggap terlalu lemah. Nah, benar tuh, setelah kabinet Amir jatuh, Muhammad Hatta membentuk kabinet baru dan memulai kebijakan RERA, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi. Tujuannya supaya pemerintahan dan militer lebih efisien, tapi efeknya tuh banyak tentara non-formal dan kelompok kiri yang kehilangan posisi mereka. Jadi kayak banyak perjuangan yang dulu berjuang di medan perang, tapi malah nggak dianggap ya setelah itu. Iya, Nggak heran gak sih kalau misalnya banyak yang emang ngerasa kecewa dan merasa tersingkirkan dari sistem baru itu? nah iya tuh. Makanya dari situ muncul kelompok Front Demokrasi Rakyat, yaitu gabungan partai-partai kiri seperti PKI, Sosialis, dan Serikat Buruh. Mereka itu mulai bersuara keras menentang kebijakan pemerintah pusat. Dan di tengah situasi panas itu muncul suatu tokoh kan, Musso. Nah, iya tuh Musso tuh. Si Musso tuh baru pulang dari Uni Soviet dan datang ngebawa gagasan tuh jalan baru, yaitu ide untuk membawa Indonesia ke arah komunis. Hmm, Berarti dia tuh pengen Indonesia berubah total secara ideologi kali ya, dari Pancasila ke sistem komunis. Iya, nah ide Musso ini jadi pemicu utama tuh dari pemberontakan PKI Madiun. Hmm, Jadi dari kekecewaan politik, terus ada perbedaan ideologi juga, Nah, akhirnya meledak ya, besar banget iya. dampaknya. Oke, kalau gitu gimana sih ceritanya sampai bisa meledak jadi Nah, pemberontakan di jadi Madiun ini? pertama-tama tuh di tanggal 18 September 1948, kelompok PKI di Madiun tuh mulai bergerak. Mereka merebut fasilitas penting kayak stasiun radio, kantor pemerintahan, dan markas militer. Nah, lalu mereka itu mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Wow, serius? Jadi mereka benar-benar bikin pemerintahan tandingan Iya, gitu? mereka bilang pemerintahan itu dipimpin oleh rakyat dan kaum elit atau burjus. Nah, tapi pemerintah pusat tentu nggak tinggal diam aja gitu kan. Soekarno, Hatta, atau pilih musuh. Nah, Pasti kalimat itu legend banget gak sih? Pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso? Yang emang menandai titik kritis antara mempertahankan Republik Indonesia atau emang terpecah dari dalam. benar tuh akhirnya TNI khususnya divisi Siliwangi di bawah AH Nasution bergerak cepat ke Madiun buat menumpas pemberontakan.
Nah, dalam waktu 2 minggu, Madiun berhasil direbut kembali tuh. Musso tewas di Ponorogo dan Amir Syarifuddin beserta tokoh lainnya ditangkap serta dihukum mati. Wah, cepet banget gak sih itu peristiwanya? Kayak itu pasti kacau banget kan waktu itu, apalagi masyarakat yang biasa Pasti. gak tahu apa-apa tapi ikut jadi korban. Bahkan menurut Nah aku itu tuh tuh. ya, kadang bagian paling tragisnya adalah yaitu dari situ. Mm-mm. Kalau ngomongin tokoh, kan yang paling menonjol tuh pasti Musso sama Amir kan. Iya, Musso tuh pemimpin ideologis PKI. Nah, sementara itu Amir itu mantan Perdana Menteri yang kecewa dengan arah politik kabinet Hatta. Nah, selain itu ada juga Supardi dan Sumarsono yang ikut memimpin pemerintahan versi PKI di Madiun. Tapi penasaran deh, kenapa banyak rakyat yang malah ikut dukung PKI waktu itu? Padahal kan resikonya kalau kita tahu itu cukup besar ya. Nah, jadi tuh banyak petani dan buruh yang ngerasa perjuangan mereka tuh belum selesai. Mereka berharap ide komunisme bisa membawa keadilan sosial. Karena kesenjangan ekonomi saat itu lagi besar-besar banget kan. Cuman tuh sayangnya ya, cara perjuangannya tuh salah lewat pemberontakan bersenjata. Iya ya, kayak mungkin niatnya tuh baik, tapi mereka keliru sama caranya. Klasik banget sih. Kayak banyak banget Nah, konflik di iya. dunia yang berawal dari idealisme, tapi malah berujung kekerasan. Nah, setelah pemberontakan itu pas tuh dampaknya besar banget. Nah, yang pertama tuh posisi militer makin kuat karena dianggap penyelamat republik. Terus yang kedua, PKI kehilangan banyak pengaruh, jadi tuh banyak anggotanya ditangkap terus dibunuh gitu. Dan secara sosial juga itu berdampak besar, kayak muncul juga rasa curiga antar warga kayak terhadap siapapun yang dianggap kiri gitu. Nah, dan kepercayaan publik terhadap PKI juga turun drastis tuh. Tapi tuh menariknya PKI itu nggak benar-benar hilang. Di tahun 1950 mereka tuh bangkit lagi lewat jalur politik. Nah, mereka tuh juga sempat jadi partai besar sebelum tragedi 65. Jadi kayak peristiwa Madiun ini awalnya tuh dari babak panjang sejarah PKI di Indonesia. Dan aku ngerasa ini juga titik penting buat ngerti kenapa politik Indonesia setelahnya itu penuh kecurigaan antara ideologi. Ternyata kemerdekaan tuh bukan akhir perjuangan. Setelah merdeka pun kita pasti masih harus berjuang dong untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalau aku Benar banget. pribadi, peristiwa kayak gini ngasih pelajaran tentang pentingnya komunikasi di politik. Kayak bayangin aja, kalau waktu itu pemerintah dan kelompok kiri nggak bisa saling mendengar, saling bercerita, saling beradu argumen, mungkin nggak bisa tuh sampai berdarah-darah kayak gitu. Bener banget tuh. Tapi konteksnya tuh waktu itu emang lagi panas banget. Dunia juga lagi dilanda perang ideologi antara blok barat dan blok timur kan. Jadi efeknya tuh sampai ke Indonesia gitu. Jadi kayak versi mini dari perang dingin gitu kali ya. Iya, Dan aku tetap salut sih sama generasi waktu itu, karena walaupun mereka lagi ada konflik, lagi ada perbedaan ideologi, mereka tetap berjuang dengan cara masing-masing buat masa depan Indonesia. tuh. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Kita udah bahas dari latar belakang, tokoh, sampai dampaknya dan pelajarannya buat masa kini. Nah, semoga dari obrolan ini kalian bisa lihat sejarah bukan cuma dari satu sisi aja baliknya. Dan yang paling penting, kita belajar supaya hal-hal kayak gini tuh nggak bakal terulang lagi. Terima kasih udah dengerin podcast Historia, History of Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, tetap kritis, tetap ingin tahu, dan ingat, sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi cermin untuk masa depan. Jangan lupa follow dan share kalau kalian suka, biar makin banyak yang sadar pentingnya belajar sejarah.